Salam sejahtera, kami dari Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang akan membahas tentang praktikum ventilasi pulmonal. Jadi, definisi ventilasi pulmonal adalah kondisi respiratori eksternal yang ditandai dengan masuknya udara dari atmosfer ke alveoli paru, yang mana tujuannya untuk menggunakan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh. Dan ketika seseorang kadar oksigennya berkurang dalam tubuh atau yang sering disebut dengan hipoksia, akan menimbulkan gejala-gejala dan komplikasi-komplikasi tertentu pada orang tersebut. Kali ini kita evaluasi ventilasi pulmonal dengan 3 kondisi yang berbeda, dengan kondisi duduk, berbaring, dan kondisi berdiri. Posisi yang pertama adalah posisi duduk. Kita biarkan orang coba untuk duduk terlebih dahulu selama 3 menit, kemudian kita evaluasi respiratory rate orang coba selama 1 menit dengan cara kita meletakkan kedua tangan kita di punggung orang coba dan kita tekan stopwatch dan kita evaluasi respiratory rate orang coba. Posisi yang kedua adalah kita evaluasi respiratory rate orang coba dengan posisi yang berdiri. Yang mana caranya sama, kita meletakkan kedua tangan kita di belakang punggung pasien, kemudian kita evaluasi selama 1 menit dan dengan cara menekan stopwatch. Dan kemudian jangan lupa sebelum kita evaluasi, kita suruh orang coba untuk berdiri selama 3 menit. Untuk posisi yang terakhir adalah posisi berbaring. Kita evaluasi respiratory rate orang coba pada posisi berbaring dengan cara kita menyuruh orang coba untuk berbaring terlebih dahulu selama 10 menit. Kemudian kita evaluasi respiratory rate dengan cara yang sama, yakni kita meletakkan kedua tangan kita di punggung orang coba dan kemudian kita evaluasi selama 1 menit. Selain perbedaan posisi, ventilasi pulmonal juga dipengaruhi oleh aktivitas kerja, yang mana aktivitas kerja pada praktikum kali ini kita menggunakan Harvard Step Up Test. Harvard Step Up Test kita suruh orang coba untuk melakukannya selama 2 menit. Sebelum melakukan Harvard Step Up Test, kita evaluasi respiratory rate orang coba dengan cara kita meletakkan kedua tangan kita di punggung orang coba, kemudian kita evaluasi respiratory rate selama 1 menit, dan kita evaluasi pada posisi duduk seperti saat ini. Setelah melakukan evaluasi respiratory rate orang coba pada posisi duduk, maka langkah yang selanjutnya adalah kita menyuruh orang coba untuk melakukan Harvard Step Up Test dengan ketentuan Harvard Step Up Test selama 2 menit. Setelah melakukan olahraga dengan menggunakan Harvard Step Up Test selama 2 menit, maka langkah yang selanjutnya adalah kita mengevaluasi respiratory rate orang coba dengan cara yang sama selama 1 menit. Baik, selanjutnya melakukan percobaan hiperventilasi, di mana kita mempersiapkan orang coba dengan mengukur frekuensi pernafasan sebelum percobaan selama 1 menit. Setelah kita ukur, kita catat, lalu meminta orang coba untuk melakukan hiperventilasi, di mana orang coba diminta untuk inspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal secara cepat selama 1 menit, dan jangan lupa diukur dengan stopwatch. Baik, silahkan dimulai. Setelah hiperventilasi selama 1 menit, kita langsung mengukur frekuensi pernafasan orang coba setiap 1 menit dan kita catat hingga frekuensi pernafasan orang coba kembali ke frekuensi pernafasan sebelum percobaan hiperventilasi. Spirometer ada 2 jenis. Yang pertama spirometer terbuka dan yang kedua spirometer tertutup. Untuk percobaan kali ini kita akan menggunakan spirometer terbuka. Percobaan selanjutnya adalah untuk mengukur volume dan kapasitas paru. Untuk alatnya adalah spirometer yang telah dihubungkan ke laptop yang telah terinstal aplikasi spirometer.
Kemudian ada tisu, mouthpiece yang harus dihubungkan ke spirometer. Selanjutnya ada nose clip dan yang terakhir stopwatch. Jadi pada pemeriksaan kali ini kita akan mengukur VT atau volume tidal, di mana volume tidal adalah volume pernafasan yang biasa dilakukan. Jadi tidak ada tambahan ekspirasi maupun tidak ada tambahan inspirasi. Nah, volume tidal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Silahkan. Berarti nanti orang coba bernafas dengan biasa sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pada volume cadangan inspirasi, di mana nanti orang coba akan melakukan nafas biasa sebanyak 3 kali. Kemudian pada nafas yang ketiga, dia harus mengambil nafas secara dalam dan sekuat tenaga sampai tidak bisa memasukkan udara lagi ke paru. Tujuannya adalah untuk memeriksa volume cadangan inspirasi. Begitu. Baik, silahkan. Bernafas dengan biasa 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian ambil nafas sampai sedalam mungkin. Kemudian dikeluarkan dengan biasa. Kemudian perlu dilihat juga dari grafik apakah sudah valid apa belum. Apabila belum, maka perlu dilakukan pengulangan. Untuk pemeriksaan yang ketiga, yaitu volume cadangan ekspirasi, di mana volume cadangan ekspirasi adalah volume oksigen yang bisa dikeluarkan setelah ekspirasi dari nafas biasa. Nah, pada prosedur ini bernafas dengan biasa atau volume tidal sebanyak 3 kali, kemudian ketika melakukan ekspirasi nafas yang ketiga, dilakukan pengeluaran nafas dengan kuat sampai tidak bisa mengeluarkan udara lagi. Kemudian bernafas seperti biasa. Silahkan. 1, 2, 3. Keluarkan sampai benar-benar tidak bisa. Kemudian diperiksa pada grafik apakah valid atau tidak. Untuk yang keempat, kita bisa mengecek kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume tidal ditambahkan dengan volume cadangan inspirasi, kemudian ditambahkan volume cadangan ekspirasi. Jadi secara sederhananya kita mengambil nafas sekuat tenaga, kemudian kita keluarkan dengan sekuat tenaga. Nah, pada pemeriksaan kapasitas vital ada 2 macam, yaitu yang pertama dinamakan one stage, yaitu orang bernafas dengan biasa, kemudian pada akhir nafas yang ketiga dia mengambil dengan sekuat tenaga, kemudian mengeluarkan dengan sekuat tenaga. Kemudian yang kedua, two stage, yaitu bernafas dengan biasa atau volume tidal sebanyak 3 kali, kemudian ambil nafas dengan sekuat tenaga, kemudian bernafas dengan biasa lagi, kemudian dikeluarkan dengan sekuat tenaga. Mungkin baik langsung saja. Yang one stage yaitu silahkan. 1, 2, 3, ambil nafas sekuat tenaga, keluarkan dengan sekuat tenaga, itu untuk one stage. Kemudian yang two stage, nafas biasa, 1, 2, 3, ambil nafas sekuat tenaga, kemudian keluarkan bernafas dengan 1, 2, 3, kemudian keluarkan dengan kuat. Begitu untuk pemeriksaan kapasitas vital. Untuk percobaan selanjutnya adalah mengukur FEV1 dan FVC. FEV1 atau Forced Expiratory Volume 1 adalah udara maksimal yang dapat dihembuskan dalam waktu 1 detik. Sedangkan FVC atau Forced Vital Capacity adalah udara maksimal yang dapat dihembuskan dalam 1 tarikan napas. Prosedur dalam percobaan ini, yang pertama, probandus dipersilahkan napas biasa atau menarik volume tidal sebanyak 3 kali, kemudian melakukan inspirasi dengan maksimal, kemudian tahan napas lebih kurang 1 detik, lalu hembuskan dengan maksimal sekuat-kuatnya lebih kurang selama 4 detik, dan diakhiri dengan napas biasa. Silahkan. Yang pertama adalah volume tidal sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, kemudian inspirasi maksimal, tahan selama 1 detik,
kemudian hembuskan sekuat-kuatnya lebih kurang 4 detik. Kemudian lanjutkan dengan napas biasa. Percobaan FEV1 dan FVC dilakukan dalam satu prosedur yang sama, yang mana nanti akan terdapat dua pembagian indikator pada layar monitor, yaitu nilai FEV1 dan FVC. Selanjutnya adalah percobaan MVV atau Maximal Voluntary Ventilation, yaitu adalah percobaan untuk mengukur udara maksimal yang dapat dihirup dengan usaha maksimal. Pada percobaan ini, probandus dipersilahkan untuk melakukan hiperventilasi, yaitu menarik napas sekuat-kuatnya dan menghembuskan juga dengan sekuat-kuatnya dengan kecepatan lebih kurang 2 kali kecepatan napas tidal selama 12 hingga 15 detik. Mulai. Berikut adalah interpretasi nilai normal FEV1 dan FVC. Sedangkan yang ini adalah interpretasi kriteria untuk nilai yang tidak normal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.